Hari ini kita merayakan pesta Santo Yosef, pesta besar dalam gereja. Pesta Santo Yosef, dia bukan orang yang biasa dirayakan, tapi gereja perlu merayakannya karena benar-benar merupakan rahmat dan anugerah bagi kita orang umat gereja. Merayakan Santo Yosef berarti merayakan kesederhanaan, merayakan rahmat Tuhan bagi orang kecil dan sederhana. Kita percaya bahwa Santo Yosef adalah pilihan Tuhan. Dia orang Nazaret, orang kampung, orang gunung seperti Hendrik ini, orang gunung yang tidak tahu apa-apa, tapi dia terkenal karena dia sebagai tukang kayu. Dia sudah terkenal di seluruh kawasan sebagai tukang kayu yang hebat. Di Nazaret bisa kita lihat, masih lihat bekas-bekas suatu tempat di mana ya Yosef biasa bekerja, semacam bengkel, semacam tempat dia bekerja membangun rumah bersama kanak-kanak Yesus kecil. Di tempat itu dia bekerja tiap hari mencari nafkah melalui tukang kayunya. Dia pergi merantau sebagai tukang kayu ke kota besar Yerusalem. Baru di sana dia bertemu dengan Bunda Maria. Bunda Maria adalah gadis Yerusalem yang betul-betul orang kota. Bahkan rumah Bunda Maria di sana di belakang Bait Allah. Tidak jauh, tiap hari Bunda datang ke Bait Allah untuk berdoa dan beribadah dan membersihkan Bait Allah tiap hari. Maka Bunda Maria dipersiapkan sebagai ibu Tuhan. Atas cara itu dia tiap hari di Bait Allah pasti mendengarkan khotbah-khotbah terkenal dari rabi-rabi yang besar yang singgah di Bait Allah pada waktu itu. Dan waktu itu mungkin karena itulah Yosef juga orang saleh, jadi tiap hari dia datang ke Bait Allah sehingga dia melihat Bunda Maria dan jatuh hati kepadanya. Maka meminang Bunda Maria lalu membawa dia ke Nazaret sehingga Bunda pindah ke Nazaret. Di Nazaret dia tinggal dengan bengkel Santo Yosef, tidak jauh, barangkali 500 meter rumah mereka. Di situlah rumah tempat Bunda mendapat kunjungan malaikat Gabriel dalam tanggal 25 Maret. Kita juga merayakannya. Itu peristiwa-peristiwa iman yang kita kenal. Dan mereka bertunangan lalu mereka tinggal di situ tapi tidak serumah, masih terpisah karena belum menikah, belum diberkati, maka mereka terpisah dalam rumahnya. Dan waktu itu Santo Yosef mendapat penglihatan dari malaikat karena dia berencana waktu tahu bahwa Bunda mengandung kanak-kanak Yesus, dia tidak mau dipermalukan sebagai laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dia mau menceraikan Bunda Maria. Dan malaikat datang pada malam hari memberi nasihat pada Santo Yosef untuk melaksanakan rencana itu, karena semua itu rencana Allah, bukan rencana manusia. Bahkan nama dari anak itu sudah ditentukan oleh surga. Jadi peristiwa ini merupakan peristiwa iman. Dan kita melihat pada usia 12 tahun Tuhan Yesus ikut mereka ke Yerusalem lagi. Kita melihat keluarga ini keluarga yang betul-betul keluarga kudus dan istimewa. Tiap-tiap tahun pergi ke Yerusalem itu bukan perjalanan gampang. Jauh juga dari Nazaret ke Yerusalem, jalan kaki. Waktu di Yerusalem saya pernah tanya kepada pemandu wisata berapa lama dibutuhkan Bunda Maria dan Santo Yosef turun dari Nazaret ke Yerusalem pada zaman itu. Dia menjawab 2 minggu berjalan kaki
dalam terik matahari. Tapi Bunda dan Santo Yosef tidak peduli akan kesulitan itu. Mereka harus turun ke Yerusalem tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun itu berarti suatu ketaatan pada peraturan hukum dan aturan gereja. Mereka bukan orang yang tahu, yang tidak taat, yang tahun ini pergi, tahun depan bilang tahun lalu sudah pergi, jadi tahun ini tidak usah pergi. Tidak, mereka merasa raja wajib untuk datang menghadiri dan Paskah di Yerusalem. Mereka orang yang taat dan setia. Mereka betul-betul menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang yang mau sendiri, tapi mengikuti apa saja yang ditentukan, diajarkan oleh iman Yahudi pada zaman itu. Jadi kita mesti melihat contoh ini betul-betul baik untuk diikuti dan diteladani oleh kita semua. Kita juga orang beriman, orang beragama, belum tentu setaat seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Makanya hari ini kita rayakan Santo Yosef sebagai kepala keluarga, karena kita ingat kita punya tanggung jawab dalam rumah-rumah kita. Kita harus setia dan bertanggung jawab dan tetap taat, tidak pernah hari ini on dan besok off. Tidak pernah boleh hari ini mau dan besok tidak mau. Kita harus tetap setia dalam tugas-tugas kita, tugas apa saja yang kita lakukan untuk kesejahteraan anak-anak dan keluarga. Semoga demikian. Amin.